Hai, Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, saya Fida Nirmala Nugraha yang akan mengajar mata kuliah SMOI di semester ganjil 2022-2023. Saya mohon maaf karena tidak bisa hadir secara langsung di kelas di pertemuan kita yang pertama. Informasi seperti apa yang akan disampaikan di pertemuan pertama? Yuk kita simak di video selanjutnya. Oke, pada dasarnya tiga hal ini yang akan dibahas pada pertemuan pertama kita. Pertama, overview atau gambaran umum mengenai apa itu SMOI. Kemudian kedua, apa yang harus kalian lakukan dan persiapkan. Dan yang ketiga adalah kontrak belajar. Oke, sebagai pemanasan gitu ya, silakan jawab dua pertanyaan ini. Apakah kepanjangan SMOI? Kemudian yang kedua, apa maksud S di atas dari singkatan tadi ya? Apa itu SMOI dan apa S dari singkatan di atas? Oke, nah pada dasarnya SMOI ini merupakan bagian dari suatu sistem yang lain begitu ya selain sistem manusia, antara lain adalah menyangkut money atau payroll. Nah, money ini atau payroll ini dalam konteks SDM itu nanti akan dipelajari secara khusus di mata kuliah manajemen kinerja yang biasanya diampu oleh Ibu Atia. Kemudian, materi yang kalian dapatkan di SMOI ini juga sebagiannya akan diaplikasikan di mata kuliah IRP SDM, yang biasanya nanti diampu oleh Ibu Lita. Nah, sedangkan terkait proses dasar dari aktivitas SDM-nya, itu nanti bisa kalian pelajari di mata kuliah SMSDM. Nah, jika kita berbicara mengenai pengelolaan SDM, ada beberapa model atau kerangka begitu yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan SDM. Salah satunya adalah model ini yang kalau tidak salah digunakan di perusahaan Astra. Nah, contohnya di sini adalah dibagi ke dalam aktivitas sejenis yang berupa aktivitas dasar begitu ya, kemudian key drivers, people management process, serta integration and alignment. Model atau aktivitas tadi jika dipetakan dalam konteks SMOI dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas menyangkut reward management itu yang tadi biasanya diperdalam di mata kuliah manajemen kinerja. Kemudian, people management processes yang terdiri dari recruitment, development, performance, dan lain-lain, itu yang akan didalami di mata kuliah SMSDM. Kemudian, yang sekarang nih akan kita pelajari selama satu semester, itu umumnya berada di level organisasi terkait dengan efektivitas dan produktivitas. Selain di SMOI, tambahannya juga dapat dilakukan di mata kuliah pengembangan organisasi. Berikutnya adalah terkait dengan aturan kelas dan kontrak belajar. Ini masing-masing bisa kalian lihat bahwa ada hal-hal dasar yang harus diperhatikan dan dipatuhi begitu ya agar interaksi kita selama satu semester dapat berjalan dengan baik. Persetujuan mengenai kontrak belajar dapat kalian klik di link berikut yang nanti juga akan ditampilkan di LMS. Jadi silakan dibaca dengan seksama. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui grup WA. Jika tidak ada, silakan diklik dan dikirimkan sebagai salah satu tanda kehadiran di pertemuan pertama. Berikut adalah buku-buku referensi yang bisa kalian cari dan harus kalian miliki sebelum pertemuan berikutnya. Ini akan membantu kita dalam berdiskusi agar lebih efektif dan efisien karena kita berada dalam satu frame yang sama. Terkait nilai yang biasanya muncul di e-gadis, ini adalah ilustrasi yang mungkin lebay begitu ya, berlebihan, bahwa nilai yang diupload di e-gadis adalah hasil make up atau touch up atau better version begitu ya daripada raw materials atau nilai aslinya. Jadi sedianya sih tidak ada lagi keluhan atau permintaan untuk menaikkan nilai karena pada dasarnya itu juga sudah dibantu untuk menjadi lebih baik. Nah, demikianlah sekilas info yang harus kalian ketahui dan harus kalian persiapkan segala sesuatunya agar di pertemuan selanjutnya aktivitas perkuliahan bisa berjalan dengan efektif dan efisien serta bermanfaat untuk semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.